juga satu momen yang pas, yaitu kita dalam keadaan dalam puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita termasuk tolabul ilmi yang sekarang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, judul tadi yang disampaikan adalah meraih pahala melalui zakat, infak, dan sedekah. Nanti Ibu bisa memotong pembicaraan saya kalau ada yang perlu ditanyakan, jadi nggak perlu nunggu waktu gitu. Silakan nanti kalau ada yang mau apa yang saya sampaikan, misalnya perlu dipertanyakan, silakan. Kita bebas saya punya. Zakat adalah secara umum zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Secara umum zakat mal itu terdiri dari pertanian, perniagaan, perdagangan, peternakan, ya. Kemudian pertambangan, juga ada perhiasan. Itu termasuk dalam zakat mal. Ibu, bahwa as-sholatu yuhibbuna bi zakat. Sholat selalu bergandengan dengan zakat. Kenapa gitu kan? Kalau sholat jelas itu adalah ibadah fisik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sedangkan zakat adalah ibadah mal yang melalui sesama kita sebagai makhluk sosial. Dua-duanya adalah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, yang diharapkan adalah untuk kebahagiaan, terutama kebahagiaan di akhirat nanti. Oleh karena itu target hidup kita di dunia ini bukan dunia. Target hidup kita adalah akhirat. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jadi ujungnya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, dia melalui ibadah secara fisik ataupun ibadah melalui harta yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah zakat. Fungsi zakat banyak sekali ibu yang walaupun ya, akimis sholat pakai zakat itu, walaupun dirikan sholat keluarkan zakat, mungkin sebagian besar umat Islam sholat sudah melakukan, tapi zakat, nah ini yang perlu dipertanyakan, termasuk ke dalam diri sendiri. Karena nanti ada zakat yang wajib, ada zakat yang secara ini kan artinya kan infak ya. Infak itu bisa berupa zakat, bisa berupa sedekah. Infak wajib di dalam Al-Quran, karena kita kan hidup di negara yang bukan negara Islam. Padahal zakat itu diibaratkan sama dengan wajibnya membayar pajak ya bagi masyarakat Indonesia. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ud min amwalihim sadaqatuhum tutahhiruhum biha biha wa yuzakkihim. Ambillah sebagian dari harta mereka untuk membersihkan diri dan doakan mereka. Jadi ini perintah, ambillah. Kalau di negara yang berdasarkan Islam, yang harus mengambil adalah pemimpin, pemerintah. Tapi karena kita bukan, maka yang mengambil siapa?
yang harus menyerahkan, mengatur adalah para agniya itu sendiri. Agniya yang memiliki harta yang sudah mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita memperhatikan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tadi di dalam surat At-Taubah ayat 60, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina 'alaiha wal gharimina wa bisabil bisabillah wa bisabil. Jadi ada 8 yang harus diperhatikan oleh para agniya kita, oleh orang-orang yang mampu. Ya. 8, walaupun di kita nggak ada semuanya. Di kita paling cuma ada 5 gitu ya. Fakir, miskin, amilin ini yang mengurus, ya. Kemudian sabilillah, Ibnu Sabil. Ini pun Ibnu Sabil pun itu bisa ada yang masuk ke dalam kelompok Ibnu Sabil atau Sabilillah. Karena kalau Sabilillah itu kan orang yang berperang di jalan Allah. Di kita nggak ada berperang, tapi kalau secara internasional mungkin ada. Tapi kan di kita ada pejuang-pejuang yang menyiarkan dakwah Islam. Itu sebagian ulama mengatakan itu masuk ke dalam. Wabni Sabil, Ibnu Sabil itu juga bukan orang yang bisa buka dalam perjalanan menegakkan Islam. Memang aslinya itu, tetapi di kita ada para pengajar-pengajar, ya, atau asatidz yang mereka bekerja tanpa pamrih. Itu masuk ke dalam Ibnu Sabil. Ya. Jadi hanya ada 5. Kalau Gorim, ada nggak Gorim? Orang yang punya hutang? Ada. Ibu juga punya hutang. Iya. Tetapi bukan itu. Yang punya hutang dan dia membelanjakan hartanya karena perjuangan menegakkan agama Allah, sehingga dia berhutang. Nah, itu yang harus dibantu, gitu ya. Wah, kalau Gorim orang semua hutang harus dibantu, mungkin ya banyak orang yang memperhatikan itu. Jadi bukan itu. Ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf yang bukan hatinya itu mungkin masih jarang kita ya. Yang diperhatikan maksudnya sebetulnya ada, cuman perhatiannya sih enggak ada. Nah, ini adalah sasaran-sasaran dalam kewajiban. Ya, Allah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Dan di mana Allah mewajibkan sesuatu aturan, pasti ada konsekuensinya. Ya. Kalau tidak dilakukan, mungkin dosa. Kalau dilakukan, Allah akan memberikan ganjaran. Maka di dalam surat Al-Baqarah 267 yang dikatakan sini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tu'midu fihi wa alamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk atau yang tidak baik untuk dikeluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau mengambil terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ayat ini menunjukkan pada kita agar kita menginfakkan atau menafkahkan harta untuk kepentingan sosial, membantu mereka yang kurang mampu, dengan harta yang baik-baik. Arti baik di sini apa?
bukan hasil mendapatkan dari hal yang haram. Ya. Itu diantaranya itu, atau baik dalam arti kualitas barang. Kan biasanya atau yang sering terjadi gitu ya, kalau di kampung misalnya buah-buahan anu buruknya dipasihkan ke batu gitu kan. Nah saya kalau atau kita juga ibu-ibu suka ada ini, ibu kumpulkan pakaian bekas untuk membantu korban banjir, yang ibu pilih yang bagus atau yang bekas yang sudah tidak dipakai. Padahal selalu hadis, berikanlah yang kamu cintai yang terbaik. Kita mati dari bercari mana tahun sekian tahun yang lalu udah diambil disuruh hapus dipasrahkan ke. Tapi itu juga tidak apa-apa. Tapi kata Al-Quran ini ya, ayat Al-Baqarah 267, berikanlah yang terbaik. Ukurannya apa? Yang disukai oleh kita. Kita masih suka, masih senang, masih cinta, kita berikan. Karena apa? Karena ibu juga kalau diberi orang yang jelek, kata tadi ayatku mengecilkan mata, nggak mau ngambilnya. Itu kan kenyataan. Nah ini yang belum menjadi menjadi jiwa kita. Kita masih mau memberi sesuatu yang sudah tidak terpakai lalu diberikan kepada orang. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa target hidup kita adalah akhirat, kebahagiaan akhirat, maka melalui zakat ini kita sesuaikan, kita lakukan, keluarkan zakat sesuai dengan aturan. Targetnya apa? Akhirat. Hanya kita kadang-kadang merasa baca waktu senang urat gitu kan? Karena zakat itu ada apa? Ada misal, ada haul, yang ada misal ada haulnya, gitu ya. Karena misal saya belum sampai nanti aja lah, gitu. Nah, padahal kalau dikatakan di dalam surat Al-Ma'un ya, Ar-Aitan dari yukadzibu dipacarikan dari ya do'ol wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang mengabdi anak yatim. Itu dia antaranya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memperhatikan memberi makan kepada orang miskin. Jadi pendusta agama atau termasuk pendusta agama kalau membiarkan anak yatim, artinya tidak mau mendidik, karena tidak semua anak yatim itu miskin, Bu ya. Ada anak yatim kaya, banyak warisannya, tetapi itu perlu diperhatikan, perlu diarahkan. Kalau memang anak yatim ini orang kaya, arahkan, jangan sampai kekayaan itu habis untuk masa depan. Walau yang berdua anak pamil miskin, atau tidak mau memperhatikan ya, kekurangan orang miskin. Acuh gitu orang melihat orang miskin gitu mereka sudah nasibnya begitu, kadang-kadang kita pilih. Sehingga ini tidak disadari bahwa perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan termasuk ke dalam pendustaan agama. Alhamdulillah di kita ini banyak sekali peluang-peluang untuk berbuat kebaikan, termasuk adalah infak beras, infak uang dan sebagainya. Ya. Saya bukan pamer, Ibu ya. Di Salih 13A itu yang menurut saya mencoba kepada
ibu-ibu, terutama karena aktif juga ibu-ibu gitu ya. Nah, coba kita infak, karena semuanya punya kewajiban. Saya yakin di jalur ini adalah orang yang mampu. Zakat mungkin belum, nah, tapi infak adalah wajib. Di antaranya mungkin ada yang pengen berinfak, tetapi tidak tahu kemana. Maka saya kasih tahu, setiap ibu belanja setiap hari sisihkan uang Rp1.000 gitu kan, atau Rp2.000. Awalnya begitu. Nah, kemudian dibicarakan bagaimana caranya. Maka dari RT membuat edaran sebagainya. Rp1.000 setiap hari ibu. Kalau ibu belanja Rp50.000, Rp10.000 ke Rp1.000 atau Rp2.000, sisihkan. 7 hari diambil berapa bu? 7.000. Atau ternyata nggak 1.000 bu, karena memang susah cari uang 1.000, sekarang 2.000. Jadi 14.000 setiap minggu dari 54 kakak. Nah, jadi sebulan terkumpul 2 juta bu. Saya sudah berjalan, besok ada yang miskin, ada yang bangkrut karena uang 14.000 seminggu. Nggak ada, alhamdulillah berkah bu. Buktinya apa? Bukan hanya 2.000 bu, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Nah ini peluang, ini jalan. Jadi saya memberitahu ini, kalau kita bingung menyalurkan infak yang kita miliki, pada infak itu wajib, coba lihat seperti ini. Alhamdulillah ya, ke masjid kita udah berjalan dulu. Ustadznya ini ya, setiap bulan ada dari 13A itu beras 1 karung ya. Bayangkan kalau dari semua RT 1 karung beras setiap bulan. Ada 14 RT, 14 karung bu. Insya Allah miskin yang ada di seputar Masjid Baitur Rahmah setidak-tidaknya bisa tertolong. Apalagi di musim pandemi sekarang. Baik ibu, kita lanjutkan ke dalam materi masalah zakat ini. Jadi zakat ini kembali itu wajib, ya, sama dengan wajibnya sholat. Sekali lagi sama dengan wajibnya sholat. Zakat ada misal, nanti zakat pertanian berapa, zakat pertambangan berapa, zakat emas berapa, ya, zakat peternakan itu berapa, itu ada aturannya. Nah, yang tidak memiliki nisab apakah bebas, tidak ada kewajiban, ada tadi, ya. Arwaitan dari katubidin pada jika dari yadukul yatim itu tidak ditentukan berapa memberi makan per yatim. Kalau ibu membiarkan, kita membiarkan, maka kita termasuk tidak taat pada aturan Allah. Yang dikenal ada apa? Zakat, itu ada zakat, kemudian infak dan sedekah. Jis ya, zakat, infak dan sedekah. Zakat itu apa bu? Zakat secara istilah, kalau menurut bahasa zakat itu berkembang, bertambah. Secara bahasa, ini zakat itu artinya berkembang atau bertambah. Kalau dikatakan berkembang atau bertambah, berarti orang yang melakukan zakat itu tidak mungkin akan bangkrut karena akan berkembang terus. Secara istilah, mengeluarkan harta tertentu dengan ukuran tertentu kepada mustahik yang telah ditentukan oleh syar'i. Jadi istilahnya mengeluarkan harta tertentu dengan ukuran tertentu kepada mustahik yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syar'i atau agama.
Itu zakat. Jadi kalau zakat mah ada nisab, ada haul. Nisab itu apa, Bu? Sudah ada batas waktu wajib mengeluarkan. Wajib mengeluarkan. Sedangkan haul waktu. Misalnya yang kita kenal saja ya dalam kehidupan kita sehari-hari, zakat apa? Emas. Zakat emas punya. Ibu punya emas ya. Zakat emas itu ada nisab. Nah itu ulama sepakat kalau ibu memiliki emas batangan disimpan sudah 1 tahun seberat 90 gram sampai 100 gram. Jadi kalau punya emas 90 sampai 100 gram disimpan sudah 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa, Bu? 2,5%. Nah kemudian ada yang ini, bagaimana kalau yang disimpan uang? Maka ada ulama yang berpendapat kalau uang ibu disimpan seharga 90 sampai 100 gram, maka setelah 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini mungkin masih jarang yang ingat gitu ya. Ini emas 2,5% itu nggak besar, Bu. Kalau harga emas sekarang 500.000 katakanlah ya, 1 gram berarti kalau 100 gram berapa, Bu? 2 juta atau 25 juta ya? 25 juta 2,5% berapa? 125.000 kurang lebihnya ya, atau 2,5% ya, 250.000 dari 25 juta. Kecil sebetulnya. Yang menjadi berat apa? Perasaan. Nah, saya enak nawai gitu ya, kening nyalir, keringat sendiri mencari uang, mencari harta. Kok enak kan keluar dan gitu kan? Tapi kalau kita beriman yakin bahwa itu adalah akan berkembang, setahun yang akan datang mungkin jadi 100, jadi 200 gram, terus akan berkembang. Kenapa? Karena kita yakin. Ada lagi emas yang ini tidak semua ulama berpendapat sih, ada sebagian ulama berpendapat bahwa emas perhiasan itu nggak ada nisab, Bu. Perhiasan itu nggak ada nisab. Punya berapa gram ibu emas yang dipakai, itu harus dikeluarkan zakatnya. Cuma 1 gram misalnya, keluarkan zakatnya. Kapan? Pada saat memakai, cuma 1 kali selama ibu memiliki perhiasan itu. Ya Bu ya, beli datang ke toko emas, beli ini 2 gram, mau dipakai keluarkan dulu zakatnya 2,5% dari harga emas. Ya, sudah ibu lakukan itu? Wah belum. Bagalikal ladzi ya Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu, termasuk mendustakan agama. Alim pemirsa batin mendustakan agama, maka tetapi kenyataan kita kadang-kadang tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Gitu ya. Ya. Bisa dipahami ya. Silakan potong aja kalau memang ada yang bertanya, silakan. Gitu. Ya. Mas kawin sama. Kalau berupa perhiasan dan akan dipakai, zakatin dulu. Tapi mas kawin itu kan pemberian dari laki-laki kan bayar zakat dong. Iya, yang belinya yang bayar
Makanya ditaruh selaminya, dia terus mencetak belacan, gitu kan? Belacan zakatnya sebelum dipakai. Karena apa resikonya Bu? Resikonya di dalam hadis dikatakan tatkala Siti Aisyah. Ustaz upami nganggo gigi emas cedak nganggo Emas. Bagaimana yang pakai gigi emas? Perhiasan bukan? Perhiasan. Berapa gram? Taruh sekalian tadi di angkot dengan kita sama gram. 2 gram bayar 2 gram. Cuma 1 kali selama memakai gigi emas. Resikonya apa? Tatkala Siti Aisyah menghadap Rasulullah melihat Siti Aisyah memakai perhiasan, dikatakan sudah dijakati belum? Belum. Itu nanti di akhirat akan tergantung atau kalau dipakainya di telinga akan berupa api yang membakar. Mau itu sekarang pakai emas 20 gram tapi nggak dijakati, nanti di akhirat akan berupa api yang menyala. Ini nanti sepi Bu. Wah, saya ini udah 5 tahun belum pernah zakat sekarang. Belum pernah waktu terlambat. Ya. Nah, ini zakat biasa. Kalau zakat emas yang disimpan itu adalah 1 tahun. Ngitung waktunya gimana Bu? Pakai bulan Masehi, bulan Hijriah Bu. 1 tahun bulan Hijriah. Ibu apa bulan Hijriah ya Bu? aduh apa lipasian doorpress. Ada apa Bu? Soalnya di orangnya kalau dianggu sempatnya orang dianggu bulan Masehi. Sekarang lebaran bulan apa? Mei. Tapi berarti Mei. Ya. Jadi oh silahkan yang bisa menyebutkan 12 bulan Hijriah ada doorpress dari Bu Ustaz. Ayo silakan Bu, angkat tangan Bu. Angkat tangan Bu. Bios anu sunah oge di Pak Ustaz. Itu ada ya Kak? Ada di samping yang bisa menyebutkan bulan Hijriah. Bade Arabna, bade nu sunahna mangga. Sauna bade nu Arabna mangga. Kalau nggak ada, saya bacakan dulu. 1 kali bacakan, Ibu bisa ngacung. Siap? Ingat ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, bukan, Rawah atau Sya'ban, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafid raya. Kalau bahasa orang ya Syawal, Hafid, Haji, Bulan, Safar, seterusnya. Tapi yang itu mah campur dengan orang-orang Kejawen. Saya sekali lagi, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Siap? Ayo angkat tangan. Siapa yang buruan hafal? Bu, silakan. Mic-nya Bu, mic-nya Bu. Hal-hal seperti itu, padahal itu adalah waktu-waktu untuk beribadah kita. Waktu untuk beribadah kita adalah memakai waktu itu, beredarnya bulan. Memang ini juga beredar matahari itu dipakai, misalnya untuk sholat dulu waktunya pada saat matahari pas di atas
kepala kita misalkan, atau pada saat condong ke barat bayang-bayang sama dengan bendanya itu waktu asar masuk, atau matahari tenggelam waktu maghrib, itu matahari yang dipakai. Jadi Islam itu menggunakan waktu dua-duanya. Ya. Cuman kalau waktu 1 tahun untuk beribadah tadi, ya, zakat haul sebagainya itu menggunakan tahun Hijriyah. Ya. Ibu, ayat yang memerintahkan zakat itu yang turun yang memerintahkan untuk dilaksanakannya adalah tatkala Nabi sudah ada di Madinah. Tetapi ayat mengenai zakat itu pada saat di Mekah pun sudah ada, cuma baru berita khobariyah, berita saja, belum ada kewajiban dilaksanakan. Sehingga zakat dilaksanakannya pada tahun kedua Hijriyah di Madinah, gitu ya. Nah, jadi sejajar zakat itu dengan sholat. Artinya sholat tanpa zakat berarti Islamnya ditafah, gitu kan? Sebaliknya zakat tapi tinggalin sholat sama, gitu. Jadi rukun Islam yang 5 itu harus diperhatikan betul-betul. Kalau kita ingin udkhulu bisilmi kafah, ya, gunakan masuk ke dalam Islam itu seluruhnya. Jangan dipilih-pilih aja dengan kita laksanakan berat, jangan begitu. Jadi ada konsekuensi tatkala kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zakat pertanian yang pertama, tadi zakat emas pintas kita, ya, ibu sudah tahu tapi belum boleh nanti, ya. Saya bertanya tentang zakat begini, bagaimana bulan Ramadan ini tentang dulu atau kita bayar dulu hutang, karena hutang itu kita kan wajib bayarnya terus kan Ya. mana yang diutamakan. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada syarat zakat, ada rukun zakat, ada syarat zakat. Nah sekarang syaratnya apa? Yang pertama, zakat mal ini syaratnya pertama adalah kepemilikan harta yang sempurna. Yang pertama, artinya harta itu betul-betul milik kita, bukan pinjaman, bukan titipan, tapi asli milik kita. Yang pertama. Yang kedua, harta itu berkembang atau punya potensi untuk berkembang. Misalnya perdagangan berkembang ya. Atau belum dipakai tapi punya potensi untuk berkembang, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, sudah mencapai nisab. Nah, nisab. Kalau emas tadi berapa Bu? 90 sampai 100 gram. Ada nisab. Kemudian melebihi kebutuhan pokok, artinya kebutuhan kita yang urgent sudah terpenuhi, masih sisa. Nah, itu wajib syaratkan apa juga. Kalau orang punya utang gimana? Belum terpenuhi, karena dia masih punya utang, kan wajib dibayar. Sama dengan yang namanya wajib itu kalau nggak dilaksanakan dosa. Jadi utang itu wajib dibayar. Jadi melebihi kebutuhan pokok. Ya, yang urgen sudah terpenuhi, harta masih ada, nah, itu wajib zakat. Sisanya yang dilihat itu berarti sisanya. Ada nggak 90 gram emas harganya? Oh belum ada, berarti saya nggak kewajiban. Ada tadi infak yang tidak dibatasi, gitu kan? Nah, infak itu menjadi wajib. Kalau kita melihat tetangga kiri kanan atau saudara yang membutuhkan, infak menjadi wajib. Kemudian terbebas dari utang dulu. Jadi kalau punya utang, utamakan dulu bayar utang. Sudah selesai utang,
masih ada baru ada, tunaikan zakat yang wajibnya zakat kalau memang itu sudah memenuhi nisab perhitungan. Kalau belum tadi kan ada infak itu tidak dibatasi berapapun. Kemudian haul, nah, haul itu ada batas waktu 1 tahun. Haul 1 tahun itu batasnya. Begitu Bu ya. Jadi kalau punya utang masih utang nih, zakat itu utang. Utang dulu, utang makan. Karena utang wajib, bayar utang wajib. Gitu. Jadi baru terbebas, boleh harus berzakat kalau utang sudah selesai. Tapi bagaimana kalau gimana? Oh, cicilan rumah. Ibu, cicilan rumah itu per bulan atau sekaligus? Per bulan. Bulan ini saya sudah nyicil, masih ada sisa. Kan gitu. Bulan ini saya sudah nyicil nih 2 juta. Wah, masih ada sisa. Infakkan. Kan gitu. Kan aturannya juga di situ per bulan. Ya. Per bulan. Infak, ya. Infak mudah-mudahan kecuali kalau memang setelah dicicil bulan ini masih ada tuh simpanan 100 gram emas sudah 1 tahun baru dikeluarkan. Infak utang bulan ini sudah selesai. Misalnya, wah kalau itu ditanya orang sebelumnya punya utang semua Bu ya, termasuk ini Bu ya, orang yang punya utang berarti mustahil zakat. Jadi kalau gitu Ustaz, kita kan tadi perbandingannya saya tanya tuh, apakah bayar utang dulu atau kita ngasih makan dulu orang fakir? Dua-duanya wajib kan Bu ya? Iya. Ada utang wajib. Iya. Kan wajib. Kita harus bijak di situ. Selesaikan dulu utang, tapi jangan melupakan. Prinsip dengan keyakinan bahwa itu akan berkembang. Tidak ada sampai sekarang berita orang infak bangkrut hidupnya. Itu harus yakin. Itu ya. Jadi yang bijaknya yang mana bisa Ibu lihat kondisi aja. Kalau memang kan ada orang yang utang berdasarkan perjanjian. Kalau nggak dibayar akan disita misalnya, gitu. Dan itu penting. Maka utamakan. Tapi di samping itu juga ini ada 2 aktor tetangga kita yang perlu bantuan, gitu ya. Dan itu juga diperhatikan. Saya yakin itu bisa dan dua-duanya kebaikan dan dua-duanya adalah diperintahkan oleh agama. Nah itu adalah syarat. Jadi ada syaratnya Bu ya. Sekali lagi yang pertama adalah harta kepemilikan penuh sempurna milik kita, itu wajib zakat. Kemudian harta itu berkembang atau punya potensi untuk berkembang, mencapai nisab, ya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok, ya. Kemudian terbebas dari utang, sudah tidak punya utang, dan yang terakhir ada haul, sudah waktunya tersisa 1 tahun. Ini bagi harta emas atau perniagaan yang perdagangan dan tapi kalau pertanian lain lagi Bu. Pertanian lain lagi. Pertanian itu haulnya kapan? Tatkala panen, betul. Ya. Ibu misalnya punya sawah. Ya. Sekali panen ada nisabnya berapa? 7,5 kuintal, 750 kg. Jadi panen karena kita padi. Kalau ini kan di dalam warisan kan gandum, syair, kemudian apalagi anggur.
Itu nanti ada jelas. Di kita makan pokoknya adalah padi atau beras, maka petani yang setiap panen menghasilkan 750 kg minimal, maka keluarkan zakatnya setiap kali panen. Berapa zakatnya, Bu? Tergantung sawahnya. Itu kalau sawah pengairan teknis gitu ya, itu 10%. Kalau ada hujan, sawahnya diairi oleh air hujan, nggak ada irigasi, itu 5%. Ya. Tapi itu kalau teknisnya bagus, karena kita membayar kepada pengatur irigasi itu. Ya. Jadi 10% itu. Jadi kalau 750 kilo, maka 750 kilogram dikeluarkan. Ya, demikian juga buah-buahan, anggur dan lain sebagainya. Setiap kali panen. Terserah. Mau zakatnya mau diberikan dalam bentuk apa? Kalau padi, ya 750 gram. Tapi karena di kita adalah beras, ya harus sudah menjadi beras, gitu ya. Gitu. Tidak salah kalau ibu 750 gram untuk padi karena kebiasaan di kita gabahnya disimpan, gitu ya, gampang keluarkan, gitu. Itu begitu panen selesai, jadi jangan tunggu nanti gitu ya. Karena sekarang kan kalau pengairan teknis kan setahun bisa 3 kali panennya, Bu. Ya. Nah, itu untuk pertanian. Untuk perniagaan, kapan zakatnya? Kalau ibu dagang, ya, itu nggak ada haul, nggak ada nisab. Misalnya sekarang ada yang mengatakan nisab, ada yang mengatakan tidak nisab, gitu ya. Yang nisab itu asal modalnya sudah seharga 90 gram emas modalnya, maka setahun yang akan datang bayar 2,5% dari 90 gram emas setahun yang akan datang setelah modal itu berputar. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak haul. Jadi pada saat mengeluarkan modal keluarkan 2,5%. Yang lebih aman silahkan aja lah, kita yang paham lebih aman dan aman pada saat awal boleh itu merasa aman. Ini zakat perniagaan. Itu nggak ada nisab, Bu. Jadi kalau ibu mau dagang nih, modal 500.000, nah, setahun berkembang, keluarkan yang 500.000, bukan setelah berkembang. Misalnya berkembang menjadi 1 juta, yang 1 juta yang 500.000 keluarkan haulnya 1 juta. Tapi ada yang tidak haul, ya sama seperti infak tadi, keluarkan 2,5% pada saat modal. Itu fungsinya untuk apa zakat itu, Bu? Untuk membersihkan harta yang kita miliki. Karena apa? Emang harta itu milik kita atau milik Allah? Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kita hanya ketitipan. Nah, orang yang dititipi harus taat dan patuh kepada orang yang menitipkan, kan? Allah yang menitipkan kepada kita, Allah buat aturan, laksanakan. Timbul pertanyaan, apakah itu untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Sholat juga untuk kita, zakat juga untuk kita. Allah tidak perlu bantuan dari kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Jadi Allah hanya memerlukan ketaatan kita dalam melaksanakan perintahnya. Itu ya. Ya. Silakan. Mau bertanya, kalau misalkan jadi reseller gitu, apakah harus mengeluarkan zakatnya atau infak saja? Reseller itu kan menjualkan barang orang gitu. Menjualkan barang orang. Iya. Iya. Sama dengan begini, petani yang
menengah, apa ya dia? Yang wajib mengeluarkan zakatnya siapa? Yang punya tanah atau yang naruhnya? Yang punya tanah tuh. Gitu. Jadi kalau best seller itu yang punya modalnya siapa? Biasanya reseller yang punya modal, yang punya barang. Iya, berarti yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah yang punya barang. Kalau kita apa orangnya tidak wajib? Kembali kepada tadi Pak yang tidak ada. Ya, kalau yang soleh begini Bu, ada orang yang menjualkan barang, dapat untungnya alhamdulillah, dapat untung 100.000 alhamdulillah, nah saya sisihkan 2.000 perak untuk itu, ada yang begitu Bu? Ada. Ya. Jadi memang yang wajibnya adalah yang mempunyai barang. Ya. Nah itulah yang harus kita yakini ini, bahwa setiap uang yang dikeluarkan atau harta yang dikeluarkan oleh kita itu akan berkembang. Itu aja, yakin, sehingga insya Allah usaha apapun akan berjalan dengan baik. Ya, ini yang jarang sekali kita perhatikan. Ya, ya terutama tadi soal perhiasan tadi Bu ya. Masih ada Bu? Ya. Dari kemudian uang itu setiap bulan diambil misalnya untuk biaya anak sekolah yang kecenderungannya kan akan berkurang. Ya. Nah, apakah itu juga wajib dibayar dengan zakatnya? Kalau belum 1 tahun, misalnya nyimpan uang seharga 100 gram emas di bank misalnya, belum 1 tahun diambil untuk biaya anak ya sekolah atau apa namanya, berarti belum sampai nisab, karena nisabnya 1 tahun. Sedangkan biaya anak wajib atau apa itu? Wajib gitu. Wah kalau itu ada apa mahal untuk membiayai anak, jadi belum wajib. Jadi 1 tahun itu perhitungannya itu utuh. Misalnya 25 juta di bank utuh 1 tahun nggak dikotak-atik, maka keluar pajak 2,5%. 25 juta tidak utuh, bulan ketiga diambil sekian, belum bisa, karena haulnya 1 tahun. Paham ya? Masih ada Bu? Tapi kalau jumlahnya misalnya 5 kali nilai nisab tadi misalnya 500 gram, nah, tapi tetap berkurang. Itu juga kan Ya kan ada haul Bu, ada haul 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun itu masih utuh seharga 9 gram, masih utuh nih, belum diambil, maka itu wajib keluarkan. Tapi kalau masih diambil untuk biaya dan sebagainya, kan berarti belum mencapai haul dalam 1 tahun, maka belum. Tapi sekali lagi jangan merasa bebas ya. Kan ada infak tadi Bu, keluarkan walaupun cuma 2.000 perak, gitu kan? Gitu hebat umat Islam kalau begitu semua Bu. Ya. Jadi ya sebetulnya tidak banyak sekali amal-amal ibadah yang sebetulnya harus oleh kita lakukan, tapi kita banyak melupakan. Mungkin karena teledor atau karena belum tahu dan sebagainya. Ya. Nah, kadang-kadang kita mah ini kapan impaknya Bu? Nanti aja kalau ada cancel masjid. Nah, itu kan dia baru paham gitu ya. Itu juga bagus gitu. Cuman kalau lebih dikoordinir lagi akan lebih bagus lagi. Gitu ya. Ya. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya. Ini Pak Ustadz, kalau tadi apakah untuk yang punya kos-kosan misalnya atau kontrakan rumah misalnya, apakah itu sama dengan ketika kita membeli emas yang untuk perhiasan harus langsung dihitungkan, atau itu nanti masuknya ke mal gitu Pak Ustadz, yang harus dikompensasi 1 tahun gitu? Ya. Begini Bu,
Ulama ada membagi dua ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa zakat itu termasuk ibadah ta'abbudi, dan ada yang menyebutkan ibadah ta'abudi. Ta'akuli dan ta'abudi. Nah, kalau ta'akuli itu adalah ibadah yang tidak diatur caranya, waktunya nggak diatur. Imam yang berpendapat demikian termasuk Imam Yusuf Qaradawi. Jadi zakat itu bukan termasuk ibadah ta'abudi, tetapi ibadah ta'akuli. Karena apa? Kalau dimasukkan ke dalam ta'abudi, bagaimana orang yang punya rumah mewah harganya miliaran, atau dokter praktek yang penghasilannya 1 malam 10 juta, gitu kan? Atau bagaimana yang pernah kos-kosan tadi itu yang sebulan sekian, kalau menurut perhitungan hisab itu sudah bisa. Nah, kalau itu dimasukkan, kalau zakat itu ibadah ta'abudi, maka itu tidak termasuk. Ibu menjual mobil harganya 1 miliar, berarti bebas dong dari zakat. Kalau itu ta'abudi, karena itu tidak diatur, gitu kan? Tapi kalau dimasuk ke dalam ta'akuli, maka yang demikian juga kena. Hanya kenanya itu termasuk ke dalam zakat apa? Apa pertanian, perniagaan, pertambangan, atau apa? Nah, ternyata itu termasuk ke dalam memperbawa ke dalam zakat apa? Tijarah, pertanian. Gitu. Maka setiap ibu mengeluarkan, ini saya punya rumah nih yang mau saya jual ini, berapa? Katakanlah misalnya 100 juta, keluarkan 2,5%. Ini menurut pendapat rumah yang tadi. Nah, punya kos-kosan sebulan berapa dapatnya? Sama dengan pertanian. Setiap yang dapat uang keluarkan 2,5%. Ya, itu tidak ada hulu. Bahkan ada yang mengatakan ada gaji profesi dia, jangan profesi dia. Ada yang mengatakan. Kalau melihat ke dalam dalil nggak ada zakat profesi. Tapi bikin orang ini kan masa ada seorang punya penghasilan 10 juta sebulan tidak terkena zakat, sementara yang di bawah itu ada yang terkena zakat. Oleh karena itu zakat profesi ini dimasukkan ke dalam zakat tijarah, pertanian, sama dengan hasil, gitu kan. Ya, kalau bulanan ya bulanan, cuma ada yang mengakumulasikan gaji 1 tahun. Kalau 1 tahun tadi seperti tenaga ribu itu, kan tiap-tiapnya tiap bulan, mahal, gitu kan. Nah, daripada kita bermasalah ini lebih baik infakkan aja sebulan berapa, tidak dihitung hisabnya. Itu kalau zakat dimasukkan ke dalam ibadah ta'abbudi. Tapi kalau zakat masuk ke dalam ibadah ta'abbudi ini ada sudah diatur, benda sudah diatur, yang wajib, yang menurut ta'abbudi kan yang wajib zakat itu semua apa? Pertanian, pertambangan, perhiasan. Yang emas bukan perhiasan, emas atau perak itu kan di situnya. Kemudian perniagaan, peternakan itu yang diatur di dalam dalil. Tidak termasuk tadi gaji profesi itu nggak ada, penghasilan profesi nggak ada. Makanya kalau dimasukkan ke dalam ta'abbudi, dokter praktek yang dapatnya sekian juta itu nggak perlu gitu. Kalau ta'abbudi, karena segala sudah diatur. Sholat itu ta'abbudi dulu ya. Seperti sholat itu ta'abbudi. Ya, waktunya sudah diatur, jumlah rakaatnya sudah diatur, bacanya sudah diatur, itu kan ta'abbudi. Zakat itu ada pendapat ulama tadi, tapi lebih amannya kita udah infak aja gitu, karena termasuk ke dalam al-aitan jadi juga dihidupi. Kalau tidak berinfak kita termasuk orang yang mendustakan agama.
Jadi banyak sebetulnya ada perintah-perintah ibadah yang masih kita abaikan. Ya. 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 Di dalam itu ada perintahnya, infak itu ada yang pertama ada idil kurba. Wa ita idil kurba wal masakin. Ya. Jadi wa ita idil kurba itu keluarga terdekat dulu. Walaupun jauh, tapi kan keluarga dekat seturunan gitu ya, katakan Pak. Tapi yang dimaksud keluarga ini yang tentunya kan ada keluarga seturunan, ada keluarga seagama, ada keluarga sedaerah, gitu kan. Kita biasanya lebih tahu kondisinya. Ini punya keluarga, adik atau satu nenek tapi jauh. Ini yang utamakan, bagus silakan. Itu termasuk utama prioritas. Jadi memang di situ diwajibkan kepada keluarga terdekat ini tentukan jumlahnya juga sudah ditentukan, sasarannya itu sudah jelas. Taubat 60. Boleh nggak kalau non muslim ya, menerima? Nggak boleh. Kalau dari zakat, zakat. Tapi kalau dari infak boleh kan kita ampuni. Gitu ya, jadi kalau misalnya dalam urutan yang 8 tadi ada lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha, amil itu yang ngurus itu yang ngurus zakat. Yang ngurus zakat itu apakah ada orang kaya nggak? Ada, tetapi dia berhak untuk mendapatkan sebagai mustahik. Gitu. Walaupun dia orang kaya, dia punya hak untuk mendapatkan. Nah, ini yang tahu. Walaupun tetangga dekat, saudara, tetapi beda keyakinan, itu tidak berhak untuk zakat fitrah. Beda dengan infak seperti kurban misalnya. Bagi kurban itu termasuk akuli. Maka siapapun silakan boleh ya, termasuk muslim gitu. Pak Ustaz, tambahan sekedar kan masih kena pensiunan Pak Ustaz ya? Pensiunan apakah yang menerima tiap bulan pensiunan itu apa? Kita perlu keluarkan zakatnya juga? Apakah itu termasuk zakat profesi atau gimana? Kalau yang pensiunan karena banyak ini kita pensiunan di sini. Betul. Pensiunan ya. Bukan kita pensiunan. Ya. Ya, jadi bagaimana pensiunan? Ya, gitu kan. Sebentar ya. Kalau dihitung pada nisab, kayaknya anak pensiun itu belum nisab ya. Kalau aturan zakat, karena harus kalau dimasukkan ke dalam zakat emas belum, tapi kalau dimasukkan ke dalam zakat tijarah masuk. Cuman persoalannya Bu, kalau dimasukkan ke dalam zakat tijarah kan itu pertanian nggak tentu juga. Di sini ada yang 3 bulan sekali, di sana ada 6 bulan sekali gitu. Sedangkan pensiunan setiap bulan dihitung nisab dulu nisab gitu. Jadi sebaiknya atau kalau begitu jangan zakat, apa? Infak. Insya Allah infak itu berapapun bentukannya, tentunya kita punya kebijakan, punya perhitungan. Aku ke pensiunan 1 juta masih ada 2.000 gitu ya.
kita punya perhitungan, punya kebijakan, maka insya Allah uang pensiun itu akan menjadi bersih dan membersihkan itu. Ya. Itu Bu ya, itu mungkin tidak akan memuaskan jawaban itu karena emang itu jadi perdebatan itu sampai sekarang umur ini. Tapi yang jelas kewajiban tetap itu tidak memandang kaya atau tidak kaya. Ya. Masih ada silakan Bu.